Baik, selamat siang adik-adik. Kita berdiskusi ya terkait dengan materi di pertemuan ke-9 dan ke-10 untuk mata kuliah geologi dasar dengan topik proses geologi permukaan. Baik, jadi proses geologi permukaan ini bisa dikenal juga sebagai proses eksogenik ya, karena merupakan proses yang terjadi di permukaan bumi dan juga energi penggeraknya berasal dari luar bumi, yaitu energi dari matahari ya, yang kemudian menggerakkan uh, udara, angin ya, dan juga siklus hidrologi. Juga kita punya penggerak lain yang berasal dari dalam bumi, yaitu gravitasi. Jadi kombinasi keduanya ya, tapi yang utama adalah sebetulnya energi dari matahari yang kemudian bekerja sama dengan gravitasi. Ini mengerjakan proses eksogenik atau proses geologi permukaan. Ada 4 ya jenis dari proses eksogenik. Yang pertama pelapukan, meliputi penghancuran dan perubahan kimia batuan dan mineral. Kemudian ada gerak massa, di mana pergerakan batuan, tanah, dan sedimen menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Nah, jadi ini peran dari gravitasi ya. Kemudian yang jenis ketiga, erosi dan transportasi, di mana hasil lapukan batuan ya ini dipindahkan dari tempat di mana dia berasal oleh agen geomorfik berupa angin, air, ataupun gletser. Kemudian deposisi yang keempat ya, ini pengendapan hasil lapukan batuan yang dierosi ditransportasi oleh agen geomorfik di tempat yang baru. Dan di tempat deposisi inilah maka hasil lapukan tadi ya yang kita sebut sebagai sudah dipindahkan yang kita sebut sebagai sedimen, ini kemudian mengalami proses litifikasi untuk membentuk batuan sedimen. Jadi bersama-sama 4 proses di atas ya, pelapukan, gerak massa, erosi dan transportasi, serta deposisi ya. Ini merupakan rangkaian proses eksogenik yang terus-menerus mengubah bentuk permukaan bumi ya, dengan mengerosi dataran tinggi, mengisi lembah dalam aksi yang disebut sebagai denudasi atau pengelupasan. Baik, kita masuk yang pertama dulu terkait dengan pelapukan ya di sini. Oke, pelapukan ya ini merupakan proses yang secara konstan terjadi di permukaan bumi. Jadi dia menyerang batuan ya yang terekspos ke permukaan bumi, di mana batuan dikelupas atau didenudasi dengan proses yang melibatkan proses fisika atau mekanis serta proses kimiawi, dan nanti hasilnya akan dipindahkan ya, ditransportasikan ke tempat yang lain. Jadi pelapukan ini merupakan proses geologi permukaan yang penting karena terlibat di dalam siklus batuan ya. Jadi tanpa ada pelapukan maka tidak akan terbentuk batuan sedimen ya. Oke, peran pelapukan di dalam siklus batuan ini merupakan terutama di dalam pembentukan batuan sedimen ya, di mana batuan yang terekspos ke permukaan bumi ini kemudian mengalami pelapukan mekanis dengan tujuan dia memecah menjadi ukuran yang lebih kecil yang memungkinkan untuk ditransportasi oleh agen geomorfik yang air, angin, dan es tadi ya. Karena tanpa dia dipecahkan maka batuan yang ada di permukaan bumi nggak bisa dipindahkan ya. Jadi dia harus dipecah dulu, kemudian baru bisa dipindahkan ke tempat yang baru, di mana kemudian proses litifikasi yang melibatkan kompaksi dan sementasi ini akan bisa mengubah menjadi batuan sedimen. Nah, di sisi lain, batuan yang ekspos ke permukaan bumi juga berinteraksi dengan terutama air ya, yang memicu lapukan kimiawi
hasilnya adalah mineral terlarut, ion terlarut, yang kemudian selain membentuk batuan sedimen jenis kimiawi, ya dia juga akan berperan ke batuan sedimen plastik atau detrital sebagai unsur semen. Ya. Baik, jadi pelapukan dikenal ada dua jenis ya dari prosesnya. Pelapukan fisik atau mekanis melibatkan disintegrasi, hancurnya batuan secara fisik ya seperti contoh gambar sebelah kiri. Kemudian pelapukan kimiawi di mana batuan itu cenderung larut seperti gambar sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat di sini proses pelapukannya menghasilkan produk berbeda-beda ya, baik itu ukuran ya maupun bentuk akhir itu karena memang ada differential weathering. Jadi tingkat perbedaan kecepatan pelapukan karena dikontrol oleh batuan induknya ya, batuan yang tengah lapuk ya, di mana batuan-batuan tersebut memang memiliki ke apa namanya heterogenitas ya, keragaman di dalam komposisi maupun struktur itu yang menyebabkan kemudian kecepatan pelapukan itu di suatu batuan itu akan berbeda-beda ya. Kita masuk dulu di pelapukan mekanis. Jadi pelapukan mekanis ini terjadi apabila gaya-gaya fisika ini memecah batuan menjadi potongan lebih kecil atau disintegrasi ya, dengan masih mempertahankan komposisi kimia batuan induk maupun batuan induknya. Ada 5 jenis pelapukan mekanis ya, jadi frost action, pembekuan es, pressure release, pelepasan tekanan, pemuaian dan penyusutan panas, thermal expansion dan kontraksi, kemudian pertumbuhan kristal garam, dan pertumbuhan akar pohon ya. Ini semua akan memecah batuan secara fisika atau mekanis. Kita lihat dulu yang pembekuan es di sini di mana apa namanya, terutama di daerah permafrost atau bagian tepian kutub ya. Itu apa namanya ketika musim panas air dalam bentuk cair itu masuk di sela-sela batuan, kemudian ketika mendingin ya di musim dingin dia akan membeku menjadi es, dan karena pengembangan volume ya dari cair menjadi padat ketika air menjadi es itu kemudian mampu mendorong bongkah-bongkah ini untuk bergerak pecah ya, jadi terjadi berulang kali sehingga batuan menjadi pecah. Jenis yang kedua, pelepasan tekanan ini biasanya terjadi pada batuan yang apa namanya terbentuk di dalam kerak bumi, kemudian batuan penutupnya tererosi sehingga kemudian batuan tersebut terekspos keluar ya. Jadi tidak ada lagi yang menekan sehingga batuan tersebut kemudian mengembang pecah ya. Nah, di sini apa namanya biasanya bentuknya akan berbentuk kubah, bukit atau gunung ya yang berbentuk kubah yang kita sebut sebagai kubah eksfoliasi. Nah, ini pecahan-pecahannya kita sebut sebagai kekar lembaran ya. Sama, jadi intinya dia pecah dan siap untuk ditransportasikan. Proses pelepasan tekanan ini efektif pada batuan yang belum memiliki bidang diskontinu atau bidang yang sudah apa namanya menunjukkan batuan itu sudah apa istilahnya pecah ya, atau sudah tidak homogen. Jadi misalkan pada batuan sedimen perlapisan itu merupakan bidang diskontinu ya, di situ batuannya sebetulnya sudah pecah atau sudah terpisah. Demikian juga pada batuan metamorfik kita kenal foliasi, itu juga merupakan bidang diskontinu ya. Jadi batuan sedimen, batuan metamorfik itu kalau dia mengalami pelapukan mekanis jenis pelepasan tekanan biasanya tidak terbentuk bagus apa namanya kekar-kekar lembaran maupun exfoliation dome-nya karena sudah punya bidang diskontinu awal ya. Nah, berbeda dengan batuan beku plutonik yang membeku di dalam kerak bumi, dia masif ya, masif, tidak ada retakan, tidak ada bidang diskontinu, sehingga ketika dia terekspos ke permukaan dan mengalami pelepasan tekanan, maka dia bisa ideal membentuk kubah eksfoliasi dan kekar-kekar lembaran. Yang jenis ketiga, pemuaian dan penyusutan ini biasanya di daerah gurun ya, karena kita membutuhkan perbedaan temperatur harian yang ekstrim antara panas dan malam. Dan batuan itu merupakan konduktor panas yang jelek ya, apalagi kalau misalkan mineralnya bervariasi, ada mineral cerah, ada mineral gelap. Nah, mereka akan menyerap panas dengan tingkatan yang berbeda sehingga
apa namanya pemuaian dan penyusutan antar mineral di dalam permukaan batuan. Ini menyebabkan bagian terluar batuan itu cenderung untuk pecah ya. Kemudian pertumbuhan kristal garam yang kita sebut sebagai haloklasti, prosesnya haloklasti ya di sini ini terjadi ketika air laut itu masuk ke dalam pori, kemudian garamnya mengendap ya sehingga kemudian memberikan tekanan pada pori maupun retakan batuan sehingga kemudian butiran mineral ataupun batuan itu menjadi pecah dan menghasilkan rongga-rongga atau lubang-lubang yang kita sebut sebagai sarang lebah atau tefloning ya seperti pada foto. Pelapukan mekanis yang terakhir ini melibatkan organisme yang kita sebut sebagai root wedging ataupun root prying ya. Jadi melibatkan pepohonan sebagai proses biologis, tapi akar pepohonan itu bekerja dengan cara mekanis ya menekan retakan-retakan batuan sehingga pecah ya. Jadi dia juga prinsipnya adalah pressure juga di sini, jadi memberikan tekanan. Oke, kemudian hasil dari pelapukan yaitu akan batuan akan pecah menjadi berbagai ukuran ya hasil dari pelapukan mekanis dan ini nanti ketika dia berpindah akan kita sebut sebagai sedimen ya atau sedimen klastik karena dia merupakan sedimen dari hasil pecahan batuan yang sudah ada. Rentang ukuran dan penamaan ditentukan oleh klasifikasi Uden-Greenwood ya di sini dari ukuran yang terkecil lempung sampai yang terbesar bongkah ya. Jadi ada ukurannya yang silahkan diacu dan untuk sedimen plastik ya ukuran butir sedimen ini nanti kelak akan juga menentukan penamaan batuan sedimen tersebut ya. Baik, kita tinggalkan pelapukan mekanis, kita masuk pelapukan kimiawi. Ada 3 jenis pelapukan kimiawi ya. Yang pertama disolusi, ini melibatkan air ya, di mana air bergabung dengan karbon dioksida membentuk asam karbonat ya di sini. Ketika dia bereaksi dengan kalsit CaCO3, kalsit merupakan apa namanya mineral dominan dalam batu gamping ya, maka kalsit ini akan terurai menjadi ion kalsium dan ion bikarbonat. Jadi dia terurai gitu ya, sehingga larut. Kemudian yang kedua oksidasi di sini dia melibatkan oksigen, walaupun oksigennya juga biasanya diambil dari oksigen yang ada di dalam air ya, atau uap air, di mana besi itu bergabung dengan oksigen itu menghasilkan oksida besi. Kemudian jenis pelapukan kimia yang ketiga ini hidrolisis, di mana dia akan menyerang mineral-mineral silikat yang memiliki aluminium ya. Jadi seperti ortoklas di sini contohnya potasium, aluminium, silikat, Si dan O ya. Kemudian dia akan bereaksi dengan asam karbonat H2CO3 ya di sini sehingga kemudian ion potasiumnya lepas menjadi ion terlarut ya. Kemudian silikanya juga dikurangin jadi ion terlarut. Sisanya di sini adalah mineral alumina silikat atau lempung ya dengan rumus umumnya adalah AlSiO dan gugus hidroksil OH ya. Nah, ini produk dari hidrolisis itu adalah lempung. Dari 3 jenis pelapukan kimiawi ini tentu kecepatannya sangat dikontrol oleh faktor lain ya. Yang pertama ada ukuran partikel, iklim dan jenis mineral induk. Nanti kita lihat ya. Kita pelajari dulu pelapukan kimiawi yang jenis pertama disolusi ketika ion ini terpisah ya akibat bereaksi dengan air dan air merupakan pelarut yang efektif karena bentuk molekul yang asimetris. Jadi dia menjadikan molekul bermuatan karena ion hidrogen itu di satu sisi berkumpul, ini menjadi kutub positif sementara yang tidak memiliki ion hidrogen itu menjadi kutub negatif. Nah, ini contoh ketika garam ya ini diserang oleh air atau larut di dalam air, maka atom klorid ya yang memiliki muatan negatif ini akan ditempel oleh kutub hidrogen yang positif, sementara sodium yang positif muatannya ini akan ditempel oleh ujung oksigen yang muatannya negatif sehingga dengan cepat garam NaCl itu akan terurai. Pada contoh batuan ya proses disolusi ini terjadi pada kalsit tadi ya. Jadi yang pertama ini batu gamping ya, contoh batu gamping komposisi dominannya kalsit ya. Pertama kita bentuk asam karbonat dulu ya.
Jadi CO2 ketemu H2O menjadi H2CO3. Nah, H2CO3 inilah yang menyerang CaCO3 ya. Di mana kemudian ion kalsiumnya dilepas ya, sehingga kemudian yang terbentuk adalah ion bikarbonat 2HCO3 ya di sini. Nah, ini ya yang apa yang kita sebut sebagai contoh disolusi. Kemudian contoh disolusi yang lain ini bukan dengan asam karbonat tetapi dengan asam hidroklorik atau HCl ya. Ini yang kita biasa lazim untuk tes JOS atau FIS di lab ya untuk mineral kalsit maupun di lapangan kita teteskan HCl untuk mengetahui apakah dia tersusun oleh kalsit atau bukan ya. Kenapa? Karena kalsit ketika bereaksi dengan asam hidroklorik ya, jadi HCl itu akan bereaksi membentuk CaCl, kalsium klorid ini padatan bentuk halus lempung ya. Kemudian yang berbuih ini adalah karbon dioksida, dia melepaskan karbon dioksida dan juga air ya sehingga muncul busa atau fisnya ya. Ya, itu adalah contoh bagaimana disolusi terjadi di alam maupun secara lab maupun lapangan ketika kita di lapangan dengan tes HCl ya. Kemudian pelapukan yang kedua oksidasi ya, pelapukan kimia yang kedua oksidasi di mana besi ya ini akan bergabung dengan oksigen. Reaksinya ini contohnya pada mineral piroksen ya. Mineral piroksen FeCO3 jadi mineral silikat besi ya di sini di mana kemudian Fe-nya ini merupakan ferrous Fe2+ ya. Dia akan melepas apa namanya elektron ya, dia kehilangan elektron sehingga naik menjadi ferric Fe3+. Nah, ferric inilah yang akan bergabung dengan oksigen membentuk Fe2O3 ya, yang kita kenal sebagai hematit, maupun kalau dia bergabung dengan gugus hidroksil air ya FeOOH ya yang kita sebut sebagai limonit itu merupakan produk dari oksidasi. Ciri utama batuan mengalami pelapukan oksidasi itu adalah warna karatnya ya di sini, warna coklat karat. Oke, kemudian yang pelapukan kimia yang ketiga hidrolisis ya, ini dia terjadi pada mineral silikat yang punya aluminium seperti ini plagioklas Na ya di sini, di mana dia terurai menjadi mineral lempung. Nah, ini kita bisa lihat contoh plagioklas feldspar yang terkena hidrolisis ini bolong-bolong ya, ini lempungnya sudah hilang tererosi. Nah, tadi ada 3 faktor pengontrol kecepatan pelapukan kimiawi. Ukuran yang pertama ukuran material atau batuan ya. Jadi ini contoh karena pelapukan kimiawi bekerja pada permukaan suatu batuan, maka ukuran permukaan batuan itu lebih penting dari volumenya. Nah, ini kalau kita lihat volumenya sama ya, 1 meter kubik. Ini luas areanya 6 meter, jadi masing-masing 1 meter persegi ya. Jadi ada 6 sisi. Tapi ketika ini kita belah 8, permukaannya meningkat jadi 12 meter persegi. Ini lebih cepat lapuk dibandingkan yang hanya 1 bongkah ya. Tapi kemudian masing-masing bongkah yang 8 ini kita bagi masing-masing bongkah menjadi 8. Kita akan meningkatkan luas permukaannya menjadi 24 meter persegi ya. Ya, jadi ini akan jauh lebih cepat lagi mengalami pelapukan kimiawi. Padahal volumenya tidak ada perubahan ya. Kemudian iklim ini penting karena dalam pelapukan kimiawi tadi kita memerlukan air ya, baik itu disolusi, hidrolisis maupun oksidasi. Jadi pelapukan kimiawi akan maksimum pada daerah tropis di mana temperaturnya panas dan curah hujannya tinggi ya. Kemudian mineral induk. Jadi mineral induk ini kita bagi menjadi 3 kelompok di sini. Ini mineral-mineral penyusun batuan ya. Paling kanan ini dia paling cepat lapuk secara kimiawi. Kenapa? Karena kalau kita lihat halit, gipsum, kalsit, dolomit ini merupakan mineral-mineral yang mudah larut melalui disolusi. Jadi pelapukan kimiawi jenis disolusi itu pelapukan yang paling cepat prosesnya. Nah, beda dengan yang bagian tengah ini ya. Pirit, olipin, plagioklas Ca, piroksen, ampibol, biotit, sampai muskopit. Ini kan kelompok silikat, baik itu silikat besi maupun silikat alumina ya, di mana dia akan diserang oleh pelapukan kimiawi jenis oksidasi dan hidrolisis. Dia lebih lebih
lebih susah ya untuk dilapukan, tapi tetap lapuk gitu ya. Dia tetap unstable di atmosfer, jadi dia pasti akan lapuk. Tapi dia tidak secepat yang pelapukan di solusi. Nah, yang stabil alias tidak akan lapuk ya, itu adalah produk pelapukan kimiawi itu sendiri. Jadi pelapukan kimiawi itu kalau oksidasi kan hasilnya adalah oksida besi ya. Kemudian ada oksida aluminium ya di sini, ada lempung juga untuk hidrolisis. Kemudian ada mineral silikat yang itu dia bukan tidak bergabung dengan besi maupun aluminium, yaitu kuarsa. Kuarsa ini kan SiO2 saja ya. Nah, kuarsa ini juga nggak bisa dikerjakan oleh pelapukan kimiawi jenis apapun, maka dia stabil. Apakah kuarsa tidak bisa lapuk? Bisa, tapi jenis pelapukannya adalah mekanis ya, bukan kimiawi. Kalau kimiawi dia tidak bisa lapuk sama sekali ya, jadi stabil. Nah, kalau yang lain kan memang sudah produknya gitu ya, produk pelapukan yang nggak akan lapuk lagi ya. Lempung, oksida aluminium, oksida besi itu sudah produk pelapukan. Oke, kita lihat dua contoh pelapukan khusus ya. Yang pertama pelapukan membutir, ini biasanya terjadi pada batuan plutonik berbutir kasar ya, yang tadi apa namanya, dia terangkat ke permukaan melalui pelepasan tekanan, kemudian bekerja juga pelapukan kimia, hidrolisis ya, sehingga kemudian seperti granit ini tersusun oleh kuarsa, biotit, feldspar. Biotit dan feldspar ini akan terurai secara hidrolisis menjadi lempung. Lempung yang terbuang, yang tertinggal tinggal kuarsa saja, jadi butiran-butiran kuarsa. Itulah yang disebut sebagai pelapukan membutir. Jadi yang tersisa hanya kuarsa yang stabil gitu ya. Mineral yang tidak stabil sudah hilang di erosi. Ada juga jenis pelapukan khusus yang menghasilkan core stone membola ya. Ini kita sebut sebagai pelapukan membola, spheroidal weathering atau pelapukan membulat ya, di mana hasil core stone batuan intinya tuh bola atau bulat ya. Di sini pertama terjadi pelapukan mekanis dulu ya, terjadinya retakan-retakan batuan, di mana kemudian air bisa meresap melalui retakan itu, kemudian bekerja menyerang permukaan setiap bongkah. Nah, karena ujung bongkah ini dia diserang dari berbagai arah, tentu kecepatannya lebih cepat dibandingkan permukaan bongkah. Ya, sehingga karena ujungnya lebih duluan lapuk, maka lama-lama dia akan menjadi bola atau bundar. Ya, itu kelihatan di sini kalian bisa lihat ya, dia kelilingi oleh lapisan-lapisan lempung hasil dari pelapukan hidrolisisnya ya. Jadi hasilnya adalah core stone yang bulat ya. Nah, kita tinggalkan pelapukan, jenis-jenis pelapukan. Nah, sekarang kita masuk ke regolit. Regolit ini merupakan apa namanya, hasil lapukan yang masih bertumpuk in situ ya. Jadi baik itu pelapukan mekanis maupun kimia bertumpuk ya in situ di sini. Nah, kemudian apabila apa namanya, terjadi infiltrasi air hujan dimasuk di dalam regolit, maka terjadi apa namanya, pengaturan hasil pelapukan tadi gitu ya. Ada yang bisa dibawa ke bawah gitu ya oleh air hujan yang masuk ke dalam regolit ini, sehingga membentuk horizon-horizon tanah. Nah, ini yang kita kenal sebagai tanah. Jadi regolit dengan tanah itu sama-sama hasil pelapukan, tapi kalau tanah itu hasil pelapukan yang sudah diatur ulang oleh air air tanah yang masuk ya. Sementara kalau regolit itu secara umum merupakan hasil pelapukan ya. Jadi tanah itu pasti regolit, tapi regolit belum tentu menjadi tanah. Kenapa? Kalau tidak ada air hujan, tidak ada air yang mengatur hasil pelapukannya, kan regolit tetap regolit ya, belum berkembang menjadi tanah. Nah, sehingga tanah itu punya ciri horizon atau zona lapisan-lapisan pengaturan hasil lapukan oleh air tanah ya. Jadi kalau di bagian di mana apa namanya, hasil pelapukan tersebut tercuci, apa saja hasil pelapukan yang tercuci oleh air tanah yang masuk ke bawah, ini bisa mineral lempung, bisa ion terlarut ya. Jadi produk-produk dari pelapukan kimiawi itu akan diturunkan ke bawah, masuk ke zona bawahnya. Nah, zona yang atas, zona pencucian itu zona horizon A, sementara zona penumpukan ya itu kita sebut sebagai horizon B. Nah, nanti di bawahnya ada horizon C. Ya, di sini ini di mana batuan induk itu tengah lapuk ya di sini.
jadi sedang proses lapuk. Ya, nah kadang kita tumbuhan-tumbuhan yang hadir ya karena subur gitu ya, banyak air. Nah, tumbuhan ini akan membentuk lapisan baru juga yang kita sebut sebagai lapisan atau horizon O. Nah, ini tempatnya paling atas ya. Nah, jadi kita punya setidaknya ada 4 lapisan horizon tanah ya yang bisa kita kenali. Paling atas horizon yang paling hitam gitu ya kalau banyak vegetasi, hitam warnanya gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai horizon O. Bawahnya ini yang biasanya apa namanya sudah tercuci gitu ya. Ini A, kemudian B. B itu tempat di mana mineral-mineral lempung itu ditumpuk, ion-ion terlarut ditumpuk gitu ya. Kemudian paling bawah C, di mana batuan itu sedang proses pelapukan gitu ya. Jadi O, A, B, C gitu ya urutannya kalau dari atas. Nah, tebal tipis tanah dipengaruhi oleh 5 faktor: jenis batuan induk, relief topografi, iklim, organisme, dan waktu ya. Nah, kita lihat masing-masing di sini. Jadi kalau jenis batuan induk, tentu ada jenis batuan induk yang mudah lapuk ya, baik itu fisik maupun baik itu mekanis maupun kimiawi, ada yang susah gitu ya. Contoh kuarsit. Kuarsit ini hanya bisa pelapukan mekanis ya, sehingga regolitnya tipis gitu ya. Beda dengan granit. Granit dia selain dia pelapukan mekanis, pelapukan kimiawi juga bekerja cepat di sini. Akibatnya regolitnya tebal. Kalau regolit tebal, kalau terkena air hujan, maka tanah yang terbentuk juga tebal ya. Nah, kalau lereng ya relief ya, beda tinggi gitu ya. Kemudian bentuk permukaan bumi ini umumnya kita di lereng, lereng bukit itu tanahnya lebih tipis. Kenapa? Karena dia berpindah ex situ ya, ex situ pindah ke bawah. Nah, sementara di puncak bukit tanah biasanya masih tebal, dia sifatnya in situ ya, belum berpindah. Jadi betul-betul hasil pelapukan dari bagian batuan di puncak bukit itu sendiri. Iklim tentu ya apa namanya berpengaruh karena pelapukan itu membutuhkan air, pembentukan tanah juga membutuhkan air ya. Jadi daerah tropis curah hujan tinggi gitu ya, tanah tebal, gurun curah hujan jarang, tanah tipis, iklim sedang gitu ya, tanah ya lumayan tebal. Nanti kutub itu daerah apa namanya hanya pelapukan mekanis saja ya, itu kemudian tanahnya apa regolit dan tanahnya pun tipis ya. Nah, organisme ini membantu percepatan pembentukan tanah dengan cara apa? Akar tanaman ini membantu pelapukan mekanis ya. Kemudian akar tanaman ini juga merupakan tempat di mana hewan melata itu berkembang membentuk ekosistem, dan hewan melata ini akan melepaskan karbon dioksida di dalam tanah. Akibatnya tanah akan kaya dengan karbon dioksida yang ketika bertemu dengan air tanah maka akan membentuk asam karbonat ya H2CO3 yang sangat dibutuhkan di dalam pelapukan kimia. Jadi hidrolisis disolusi yaitu kan membutuhkan H2CO3 ya. Jadi semakin banyak organisme melata di sini, semakin banyak asam karbonat, semakin cepat pelapukan terjadi, semakin cepat pelapukan, semakin tebal juga tanah ya. Baik, pada tanah di iklim tropis kita biasanya punya horizon yang normal tadi ya, O, A, dan B, dan C gitu ya. Nah, ini berbeda dengan daerah kering, arid ya, di mana penguap seperti di gurun pasir, ini akan menghasilkan tanah pedokal, ya kita sebutnya tanah pedokal karena eh, di daerah gurun biasanya penguapannya tinggi, jadi air tanah itu bukan bergerak ke bawah gitu ya, tapi malah menguap ke atas. Akibatnya urutannya terbalik ini ya. Jadi zona akumulasinya tuh malah di bagian atas gitu ya. Jadi di bagian atas ini umumnya kita punya akumulasi mineral-mineral ion terlarut ya. Salah satunya adalah kalsit yang membentuk kali C. Jadi bongkah-bongkah kalsit yang kita sebut sebagai kali C atau kalkrit ya. Baik ya, itu terkait dengan pelapukan. Kita kemudian masuk di gerak massa atau mass wasting. Nah, gerak massa ini merupakan proses perpindahan hasil pelapukan secara gravitasi menuruni lereng ya di sini. Ini merupakan bagian di mana dia akan apa namanya memindahkan masuk ke dalam sistem agen geomorfik yang lain ya, misalkan di sini ke air permukaan
ya. Nah, kita di sini punya regolit gitu ya, regolit hasil pelapukan yang masih in situ, dan kemudian kalau ada hujan dia akan membentuk soil gitu ya. Nah, ini beberapa batuan ini tersingkap, outcropping gitu ya, singkapan. Nah, kemudian ini bisa bergerak ke bawah. Nah, pergerakan ke bawah ini umumnya karena gravitasi menghasilkan endapan yang kita sebut sebagai coluvium ya. Jadi coluvium itu gerakan ke bawah itu oleh gravitasi, mungkin ada air hujan membantu sedikit gitu ya, tapi tetap gravitasi. Jadi belum dibentuk oleh air seperti sungai yang kita sebut sebagai aluvium nanti produknya ya. Baik, gerak massa ini memiliki komponen ya yang bisa kita uraikan. Jadi dia dikontrol oleh gaya gravitasi ya. Nah, gaya gravitasi di sini ini bisa kita uraikan, ada komponen yang bergerak sejajar lereng dan ada komponen yang bergerak tegak lurus permukaan atau lereng ya di sini. Nah, gaya yang tegak lurus lereng ya, jadi yang ke pusat massa bumi ya, ini yang kita sebut sebagai shear strength ya, tahanan gesek. Ini akan menentukan kestabilannya ya, mana dia juga apa ditentukan juga oleh kohesivitas butir ya, butir-butir sedimen atau hasil lapuka regolit di sini ya, di mana tekanannya menghasilkan kompresi pada tekanan pada butiran ya, dan juga internal friksi. Jadi antar butiran regolit ini kan dia saling kunci ya. Nah, ini akan membentuk tahanan gesek ya, jadi dia akan stabil. Nah, tapi semakin besar apa namanya gaya yang menuruni lereng ya, ini semakin bisa mengalahkan tahanan gesek, maka terjadilah gerak massa ya. Oke ya, jadi ini apa namanya gerak massa kalau diuraikan secara fisika. Nah, sehingga gerak massa itu terjadi apabila ada 3 faktor ya. Pertama adanya bidang gelincir, lereng yang curam ya, kemudian tanah yang jenuh air. Jadi kalau bidang gelincir itu faktor geologi, lereng itu faktor geomorfologi, tanah jenuh airnya faktor hidrogeologi. Jadi kombinasi tiganya ini ya yang menyebabkan gerak massa bisa terjadi. Yang pertama kita lihat dulu bidang gelincir itu bisa berupa apa namanya lapisan sedimen gitu ya, foliasi pada batuan metamorfik, kemudian kubah lembaran, apa namanya kekar lembaran ya pada kubah eksfoliasi, pada batuan plutonik gitu ya, ataupun kekar-kekar yang sudah ada sebelumnya. Jadi intinya sudah ada bidang diskontinu ya yang memungkinkan air tanah itu masuk ya, dan kalau air tanah masuk di dalam bidang diskontinu ini maka gaya kohesi batuan berkurang ya, akibatnya kemudian apa namanya gravitasi untuk menggerakkan dia menuruni lereng itu bisa lebih unggul ya dibandingkan kohesif batuan sehingga terjadi gerak massa. Nah, kemudian faktor geomorfologi lereng yang curam ya. Jadi lereng yang curam ini bisa disebabkan apa namanya oleh alamiah, misalkan erosi sungai, lama-lama lerengnya tambah tegak gitu ya, ataupun manusia ini ya, manusia menggali baik untuk jalan maupun pertambangan gitu ya, itu akibatnya kemudian lereng menjadi lebih tegak sehingga kemudian apa namanya terjadi gerak massa. Nah, air ya, air ini dia bisa mengurangi kohesif ya. Walaupun air dalam jumlah yang tepat ini bisa bisa mengikat juga yang kita sebut sebagai surface tension ya. Jadi regangan permukaan ya yang mengikat butiran. Tapi kalau dia terlalu jenuh, malah dia akan mengurangi sifat kohesif, maka bisa terjadi gerak massa di sini ya. Nah, jenis gerak massa itu ada beberapa ya. Jadi kita biasanya baginya berdasarkan pada si jenis geraknya, jatuh, geser maupun aliran. Kemudian digabungkan dengan materialnya. Jadi apakah dia batuan, apakah dia debris, campuran batuan tanah dan air ya, maupun tanah gitu ya. Tanah saja apa namanya yang kita sebut sebagai otomatis. Jadi bisa berupa rockfall gitu ya, debris fall gitu ya atau rock slide gitu ya. Jadi kombinasi aja ya di sini antara jenis gerak sama maupun material ya.
Baik, kita kemudian masuk ke topik erosi transportasi deposisi ya. Jadi di sini kita mendiskusikan ya bagaimana tadi hasil pelapukan ya, kemudian yang sudah digeser oleh gravitasi tadi itu kemudian bisa dipindahkan oleh agen geomorfik ya di dalam lingkungan-lingkungan tertentu ya, dideposisikan ya di situ, kemudian siap untuk mengalami proses litifikasi menjadi batuan sedimen ya. Jadi agen geomorfik ada 3: angin, air maupun es atau gletser ya. Nah, kita mulai dengan angin dulu. Angin ini adalah udara yang berpindah ya, akibat perbedaan tekanan. Nah, daerah di mana angin menjadi penggerak dominan itu umumnya kita sebut sebagai gurun atau gurun pasir ya. Itu dia berkembang pada lintang 30 baik utara maupun selatan. Ini terjadi akibat sel-sel apa namanya, atmosfer ya. Ini sel-sel angin pasat ini apa namanya, menyebabkan terjadinya zona yang kering gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sel Hadley ya, sel Hadley, di mana sel Hadley ini naik di daerah ekuator membawa uap air ya, tapi karena uap airnya ini kemudian tidak bisa dibawa menjauh ya, karena uap air kan juga berat ya. Jadi ketika melampaui ketinggian tertentu dia akan dijatuhkan sebagai hujan. Nah, sehingga udara yang melanjutkan perjalanan ke lintang 30 ini udara kering ya. Makanya terbentuk gurun pasir di sini ya. Nah, angin itu bisa mengerosi walaupun terbatas ya. Jadi dia hanya mampu mengerosi sedimen berukuran pasir saja maksimal ya. Nah, erosi ini bisa bisa menghasilkan sisa erosi seperti lantai gurun ya, seperti ini. Nah, ini jadi isinya kerikil, sesuatu yang nggak bisa diangkut oleh angin, ditinggalkan seperti ini yang kita sebut lantai gurun, maupun bukit sisa erosi seperti ini yardang gitu ya, yardang maupun pedestal gitu ya. Nah, ini biasanya dia lebih cemented lah, lebih kuat, lebih tersemenkan sehingga kemudian dia tersisa di sini. Oke, angin juga memindahkan material hasil erosinya tadi ya, itu biasanya sesuai jarak sih ya. Jadi kalau pasir itu nggak terlalu jauh, tetapi kalau ukuran lempung lanau dia jauh gitu ya. Nah, yang pasir nanti digerakkan dengan cara bed load, jadi dia bisa rolling ya, berguling, creeping, merayap ataupun lompat-lompat ya. Sementara yang lempung lanau itu dibawa untuk jarak jauh dengan cara suspended load ya, suspensi di sini. Nah, pergerakan bed load ini juga bisa menyebabkan bukit-bukit pasir atau gumuk pasir itu berpindah ya, di mana dia akan mendaki ya di lereng yang menghadap angin dengan cara bed load. Nah, nanti di lereng yang menghadap perginya angin dia akan jatuh gitu ya. Nah, dengan cara ini gunung-gunung pasir atau bukit pasir atau gumuk pasir itu dia bergeser secara lateral. Itu transportasi oleh angin ya. Nah, deposisinya ini angin bisa untuk pasir ya, dia akan menghasilkan gumuk atau bukit pasir seperti yang kita lihat di sini ya. Sementara untuk ukuran lempung lanau biasanya dibawa ke tepian gurun ya, itu dan diendapkan sebagai sedimen horizontal yang kita sebut sebagai les gitu ya. Nah, untuk gumuk pasir sendiri ada 4 bentuk dasar ya, geometri dasar. Ada transversal gini ya. Ini kalau terjadi pasirnya berlimpah ya, kemudian berkembang menjadi barcan. Barcan ini ketika pasirnya mulai berkurang ya. Kemudian ketika anginnya diperkuat dia menjadi longitudinal ya di sini. Sementara kalau kita tambah angin vegetasi dia akan membentuk parabolik. Jadi ada 4 tipe ya gumuk pasir. Kombinasi di antaranya juga ada ya. Tapi bentuk dasarnya 4 tuh. Nah, kemudian kita masuk siklus hidrologi ya. Siklus hidrologi ini akan menyebabkan munculnya 2 agen geomorfik lainnya, yaitu air dan juga es atau gletser ya. Es ini biasanya hadir di daerah kutub ya, lintangnya lebih dari 60 derajat, maupun juga di pegunungan ya yang melampaui elevasi pembekuan. Jadi ketika dia turun di daerah yang lebih dari elevasi pembekuan, dia akan turun sebagai es ya, yang kemudian nanti ketika bergerak menuruni lereng gunung itu akan membentuk gletser ya.
Oke, kita lihat dulu erosi oleh gletser. Ya, jadi gletser ini benda padat sebetulnya menuruni lereng karena gravitasi, mampu mengerosi permukaan bumi secara masif. Hasil erosinya dia menghasilkan puncak-puncak yang runcing seperti horns ya, kemudian lembah-lembah yang bentuk U, dan antar lembah ini hulu ujungnya ini kita sebut sebagai sirku ya di sini. Nah, ini contoh sirku di sini. Ini ujung dari lembah-lembah U tadi gitu ya. Gletser ini akan membawa hasil erosinya itu dengan 4 cara. Supraglasial itu kalau dia membawa di permukaan ya, di sini ini biasanya hasil runtuhan pada lembah-lembah U tadi ya. Kemudian engglasial ini kalau dia membawa di dalam gletser ini ya, nah seperti ini ya, ini biasanya dia ngambil dari dasar kemudian tertutup oleh salju di atasnya gitu ya. Atau subglasial ini dia hanya menggeser di bawah saja. Kemudian bulldozing ini membentuk moraine ya di depannya. Jadi gundukan sedimen di depan dari gletser ini seperti di bulldozer gitu ya. Jadi itu dengan cara itu dia akan memindahkan sedimen. Nah, deposisi oleh gletser ini akan tampak ketika gletsernya mencair ya dan mundur ke arah kutub. Nah, sehingga kemudian kita punya bentuk-bentuk deposisi yang kita sebut sebagai moraine ya. Di sini moraine. Kemudian ada esker gitu ya. Esker ini bekas sungai di bawah dari gletser gini ya. Nah, ini kemudian dapatnya bentuk punggungan-punggungan memanjang ya. Dan banyak lagi ada kettles gitu ya, drumlins ya. Jadi apa namanya, bentuk-bentuk deposisi yang lain. Kita tinggalkan gletser, kita masuk ke air permukaan. Air permukaan ini air yang ketika dia turun di permukaan bumi masih berbentuk cair ya di sini, dan kemudian ketika dia menyentuh permukaan tanah tadi ya, itu energi kinetiknya akan menyebabkan butiran sedimennya lepas dan kemudian berpindah ya. Jadi awal mulanya urutannya dia splash dulu ya, erosi splash, kemudian dia erosi lembaran, ya menuruni lereng, kemudian lama-lama dia membentuk alur ya, rill, dan kemudian bentuk parit ya, guli. Nah, nanti guli parit ini akan bergabung membentuk sungai ya. Kalau rill itu tidak permanen, kalau parit itu sudah mulai permanen gitu ya. Jadi antar musim itu dia masih sama aja gitu ya. Tapi kalau rill ini bisa berpindah-pindah ya. Nah, ini contohnya ya, eh, e- erosi lembaran itu seperti ini. Ya, kalau real alur-alur kecil gini, ini parit ya, parit ya sudah permanen. Nah, ini yang sungai. Ya, dia biasanya eh, tempat air dan sedimen berkumpul gitu ya dan berpindah. Nah, air ya, air permukaan ini akan membawa sedimen-sedimen yang bisa dibawa dia itu baik secara suspensi yang ukuran pas lempung dan lanau ya. Kemudian kalau di dasar dia bawa dengan cara bed load ya. Ini yang berdasar pasir maupun krakal dengan cara rolling, sliding, saltation gitu ya. Nah, ini ada videonya bisa disimak ya bagaimana dia berpindah. Nah, air permukaan dia akan mendeposisikan sedimennya kalau di dalam lembah dia akan membentuk salah satunya tergantung pada jenis sungainya ya. Jadi sungai yang muatan bed load-nya banyak itu akan menghasilkan tipe braided, dan muatan bed load-nya tuh akan ditaruh saja di tengah-tengah aliran ya, sehingga kemudian membentuk sungai atau aliran teranyam gitu ya. Oke, kemudian sementara kalau sungainya didominasi oleh suspended load gitu ya, atau seimbang suspended load maupun bed load-nya ada, ya dia akan membentuk tipe meander berkelok ya di sini. Nah, ini biasanya sedimentasinya di daerah bagian apa namanya, point bar ya, kita menyebutnya tepi dalam ya, kelok dalam. Sementara kelok luarnya di sini ini bagian di mana dia aktif mengerosi. Jadi apa namanya, hasil erosinya di deposisinya kan masih di bagian tepi sungai gitu ya, tapi tidak di bagian tengah seperti braided. Kemudian air, selain air permukaan, ya air juga masuk ke dalam tanah dan pada batuan yang mudah larut dengan proses disolusi seperti batu gamping,
dia akan menghasilkan bentuk permukaan bumi yang khas yang kita kenal sebagai topografi kars ya. Nah, ciri dari topografi kars itu banyak lubang-lubang pelarutan ya kita sebut sebagai sinkholes. Kemudian sungai bisa mendadak hilang karena masuk ke bawah tanah ya di sini ke sistem gua, maupun bisa-bisa tahu-tahu muncul gitu ya sebagai mata air. Ya itu ciri-ciri topografi kars gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Karena ciri utamanya tadi lubang-lubang pelarutan gitu ya kalau dia berlangsung terus, sehingga nanti sisanya merupakan bukit sisa pelarutan ya, yang kita bisa berupa kerucut ataupun menara gitu ya. Nah, ini seperti di daerah Jilin ya, ini menara-menara kars ya, menjadi ciri topografi kars. Nah, batu gamping yang larut tadi kalsitnya ya, ini bisa dideposisikan kembali oleh air tanah, terutama ketika mereka masuk ke dalam sistem gua ya, yang tekanannya lebih rendah dan biasanya karbon dioksidanya tidak jenuh. Nah, sehingga nanti apa namanya proses presipitasi ya pembentukan kalsitnya kita eh, apa namanya dari ion terlarut ya, jadi kalsium bikarbonat terlarut, HCO3 dan ion Ca-nya tadi ya, ini akan menjadi CaCO3 kembali dengan melepaskan CO2 ya. Jadi kembali ya, Ca, H2CO3 dia menjadi CaCO3, H2O plus CO2-nya dilepas gitu ya. Jadi kita akan punya apa namanya kalsit kembali gitu ya. Nah, kalsit ini yang kemudian menjadi speleothem atau hiasan gua seperti kolom ya, stalaktit, stalagmit ya, kemudian grape, eh, tirai gitu ya, trau kalau kecil-kecil, flowstone kalau di bawah gitu ya, di dasar. Nah, ini yang biasanya di dalam gua ya. Gua sendiri ini biasanya terbentuk akibat reaksi batu gamping ya terhadap posisi air tanah ya. Nah, selain air sungai, air permukaan maupun air tanah, ya, air yang ada di laut itu juga bisa mengubah bentuk permukaan bumi, terutama daerah pantai atau pesisir. Ya, jadi dia bisa mengerosi, ya, menghasilkan bentuk-bentuk yang kita kenal sebagai pesisir yang berbentuk semenanjung atau tanjung. Nah, biasanya di sini kita akan punya tiang-tiang laut gitu ya, kemudian busur laut dan ada gua laut gitu ya. Nah, ini terjadi biasanya karena gelombang yang mengalami refraksi ya. Selain itu, kalau batuannya dikikis oleh gelombang ya, nah ini akan menjadi paparan erosi gelombang seperti di sini ya, wave cut platform. Jadi tebingnya lama-lama runtuh dan mundur gitu ya, mundur terus gitu ya, sehingga menghasilkan satu bentuk datar yang kita sebut sebagai paparan erosi gelombang. Nah, air laut ini di pesisir akan mentransportasikan hasil erosinya tadi dengan cara littoral drift atau longsor transport yang merupakan kombinasi dari dua proses transportasi. Yang pertama beach drift ya, berupa terjadi dari swash naiknya ombak ke pantai ya, ke muka pantai, kemudian back swash gitu ya ketika dia bergerak turun kembali, akibatnya sedimen yang dibawahnya bergerak naik turun di sepanjang muka pantai di sini ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai beach drift. Selain itu, gelombang yang mendekati garis pantai secara menyerong biasanya pecah gitu ya, dan pecahannya ini akan menjadi arus. Selain menjadi swash ya, itu sebagian yang akan didorong ke samping menghasilkan longshore current ya. Nah, longshore current inilah yang juga membawa sebagian besar sedimen di sepanjang ini. Tidak semuanya dinaikkan ke atas ya, sebagian lagi mengalir sepanjang pantai sebagai longsor current. Kombinasi dari beach drift dan longsor current ini longsor transport atau littoral drift yang kemudian memindahkan sedimen secara lateral dan nanti akan membentuk topografi yang kita sebut sebagai morfologi yang kita sebut sebagai speed, bahasa Indonesianya bura ya, yang biasanya menutupi muara sungai ya, gosong pantai atau gosong pasir yang menutupi muara sungai, maupun tombolo. Tombolo ini merupakan
apa namanya, speed yang dia tegak lurus pantai dan menghubungkan dengan tiang laut atau sistek ya, sisa erosi di sebuah semenanjung ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kita melihat bagaimana proses geologi permukaan ya, proses geomorfologi, proses eksogenik yang nanti akan kita perdalam di dalam mata kuliah geomorfologi di semester yang mendatang ya, di semester 2. Jadi ini setidaknya kita sudah punya bekal memahami apa namanya, dasar-dasar bagaimana permukaan bumi kita terus berubah ya, karena proses yang terjadi di permukaan dengan penggeraknya itu dari luar bumi kita, yaitu dari energi matahari. Itulah proses eksogenik atau proses geologi permukaan. Selamat belajar.